Halo, Indonesia kembali lagi bersama saya Irfan Kartawirya. dan saya Harnas. Kalau gue ketemu orang dari luar negeri, misalnya gue ke Austria atau ke Jerman, ke Amerika gitu ya, ketemu orang Itali gitu ya, dia pertanyaan pertama, katanya ibu kota kamu mau pindah ya? Indonesia ini kan ya negara kerakyatan ya, artinya kita semua berada pada posisi yang sama, tidak ada daerah yang lebih hebat dari yang lain gitu, termasuk bahkan daerah yang disebut daerah istimewa gitu, daerah istimewa, daerah otonomi khusus. Ngomongin tentang IKN nih ya, balik lagi, gue selalu kalau ke luar negeri ditanya sama temen gue, kenapa sih ibu kota lu pindah? Iya. Gitu. Pindahnya tuh ke pulau yang jauh lagi, Borneo gitu kan ya, sebenarnya nggak jauh, tapi pulau Borneo gitu. Gue selalu Google gambar ini yang gue selalu tunjukin. Kalau orang nanya kenapa Indonesia ibu kotanya pindah ke pulau yang namanya Borneo gitu ya. Nah, peta ini adalah peta titik gempa di Indonesia. Lu lihat nggak? Pulau-pulau lain nggak kelihatan semuanya titik gempa. Semuanya Yang kelihatan merah. cuma pulau apa? Pulau Borneo. Itu satu-satunya pulau yang nggak ada. Dan semua orang masuk akal. Oh, oke, masuk akal. Safe tuh ya, karena Iya. Apakah Jakarta tenggelam? Alah, belum tentu juga lah. Venesia aja nggak tenggelam udah lama gitu kan. Pastilah bisa bikin bendungan apa kayak bisa. Tapi yang namanya resiko gempa dan gunung berapi memang paling minim meskipun di ada ya Borneo. gempa ya, bukan berarti nggak ada ya. Iya, bukan berarti nggak ada, tidak. tapi Resikonya kemungkinannya lebih rendah gitu. Dan berdasarkan gambar tadi itu kelihatan. Ini loh logikanya. Oh iya benar juga ya kata dia gitu. Soalnya kayak beberapa tahun yang lalu gue pernah bawa salah satu kolega profesor dari Jerman ke IPB. Ini kan ngelewatin area di mana Gunung Salak terlihat sangat jelas gitu kan. Terus dia tanya, itu aktif dong, saya bilang. Ya. Gunungnya kan, itu volcano aktif dong. Terus dia bilang, terus kenapa kalian bikin universitas di kaki gunung yang aktif gini? Terus bilang, satu, ini adalah institut pertanian. Jadi pertanian biasanya memang dekat gunung, karena lahannya subur. Yang kedua, mau di mana lagi? Kalau nyari gunung nggak aktif mah nggak bisa bangun apa-apa di Jawa. Di sini mah semuanya juga aktif. Semuanya juga dekat sama gunung. Bangun aja lah dulu gitu. Bangun aja lah. Iya, bangun aja lah dulu gitu ya. Iya, tapi benar sih kalau di tengah itu memang dia. Dan satu lagi menurut gue ya, karena dia di tengah. Selama ini kan kita Jakarta itu kan di selatan kan sebenarnya, agak ke selatan gitu. Kalau di Kalimantan itu kan dia ya nggak persis tengah lah, tapi kalau kita ngitungnya dari utara, selatan, timur, barat, dia rada di tengah lah gitu. Ya. Dan mungkin secara strategis militer dan lain-lain dia jadi lebih safe kan, karena dia terkurung oleh terlindungi oleh pulau-pulau yang lain. Gitu. Dan uniknya menurut gue itu dari namanya nama Nusantara itu kan, Nusantara itu orang suka bilang Nusantara Indonesia gitu, Nusantara gitu. Nusantara itu sebenarnya kalau yang gue pernah baca, Nusantara itu kata yang pertama kali muncul itu di Singosari. Gue sebenarnya lagi banyak baca buku tentang Majapahit sama Singosari ya. Itu disebut gitu. Jadi Nusantara itu kerajaan itu bukan Nusantara gitu. Kerajaan Majapahit dan Singosari itu tidak menyebut wilayahnya sebagai Nusantara. Dia menyebutnya kerajaan pusat ya, jadi Mandala Utama gitu. Nah, di luar Mandala Utama ini yang disebut Nusantara. Jadi Nusantara itu adalah pulau-pulau di luar Jawa, Bali, Madura. Kira-kira gitu. Nah, itu disebut Nusantara. Dan kebetulan kan ibu kota yang baru adanya di luar Jawa, Bali, dan Madura gitu. Jadi dia berada di wilayah yang secara tradisional oleh Singosari dan Majapahit memang disebut sebagai Nusantara. Di luar itu baru mancanegara gitu. Jadi circle itu adalah Mandala pusat, habis gitu Nusantara, baru ring berikutnya adalah mancanegara gitu. Nah, ibu kota kita memang sekarang berada bukan di Mandala, tadinya kan di Mandala ya, di Pulau Jawa gitu. Sekarang ibu kotanya berada di area Nusantara, makanya kalau dibilang namanya bagus namanya. Namanya sih bagus itu. Kalau tadi balik lagi ya ke fermentasi Nusantara. Kalau Koperasi Fermentasi Nusantara, kita memilih nama Nusantara bukan fermentasi Indonesia karena produk-produk itu sudah ada sebelum Indonesia.
Ya. Iya kan? Jadi Indonesia ini kalau mau ngatur-ngatur entar dulu loh. Ini udah ada sebelum lu berdiri. Maksudnya gitu ya. Jadi kita inget loh ini produk-produk ini udah ada sejak zaman Nusantara gitu maksudnya gitu. Sekarang jadi nama ibu kotanya ya, ibu kotanya. Pertanyaan besar kan ya itu yang dari teman-teman lu tanya di luar negeri itu kan. Kenapa harus pindah? Gitu. Kenapa sih mesti pindah? Ini tadi lu bilang kan satu urusan gempa gitu. Apalagi ya kira-kira memang gini loh. Gitu. Gini ya, memang gini. Kemarin kan gue baru dari Itali ya, bareng sama keluarga nih. Nah kalau gue kan sering karena bisnis. Kalau istri gue tuh jarang ke Itali, ke Eropa nih. Baru kali ini setelah 10 tahun lebih baru. Terus kita kan nyetir, biasanya kan ikut tur. Kalau kita kali ini nyetir, gue tuh selalu berpendapat bahwa di Itali itu banyak sekali bunderan. Masuk bunderan lagi, dan itu tuh lancar gitu ya. Kalau di Gading Serpong ada bundaran satu aja, satpamnya mesti 8 orang di setiap titik, kalau nggak macet gitu ya. Terus gue bilang sama istri gue, ini ya gara-gara orang Indonesia ini nggak aturan nyetirnya, main potong aja, akhirnya macet. Tuh lihat di Itali bisa kok bundaran banyak, ternyata nggak perlu lampu lalu lintas kan. Bundaran semua harus berhenti, kalau bundaran kan masih bisa ngalir gitu loh. Jadi orang Indonesia ini kenapa macet nih karena nggak mematuhi peraturan lalu lintas. Terus dia bilang, enggak, orangnya kebanyakan. Dia bilang gitu ya. Lu tahu nggak, coba penduduk Milan coba berapa? Dia bilang gitu. Penduduk Milan nama BSD paling sama gitu ya. Ternyata Milan 1,5 juta. Ya sama sih, sama. Artinya apa ya? Kenapa terjadi kemacetan di Jakarta? Lu mau bahas sama profesor dari manapun, kesimpulannya tidak mudah menaruh 25 juta orang di satu titik gitu loh. Orangnya tuh simply kebanyakan. Jadi lu mau ngikutin peraturan juga semua dari perampatan, ini gara-gara orang berarti enggak, orangnya kebanyakan. Dia bilang gitu. Bener juga, orangnya memang kebanyakan dan orang sebanyak itu kalau di manage itu mau kayak apapun lu teratur ya susah gitu ya. Akhirnya ya udahlah, lu hidup dengan apa adanya aja gitu. Itu faktor orang tuh memang menentukan. Milan City Center aja buat kita udah ribet, tapi masih flowing gitu ya. Karena itu 1 jutaan orang ya. 1 juta orang, 1,5 juta orang. Kira-kira Pamulang lah. Iya betul. Nah misalnya kita bicara kota yang lebih besar lagi yang penduduknya banyak, misalnya Tokyo, gitu ya. Atau Los Angeles deh. Tokyo gue nggak begitu apal, tapi kalau Los Angeles itu yang namanya Los Angeles itu memang kotanya ada batasnya itu ya. Tapi kawasan metro Los Angeles itu tuh setengah negara bagian California yang di selatan sebetulnya. Jadi orang banyak itu tersebar. Tidak terkonsentrasi. Nggak terkonsentrasi di situ semua gitu loh. Tersebar. Jadi dia kalau Sabtu Minggu itu macetnya tuh sepertiga negara bagiannya tuh merah semua gitu. Karena memang orangnya banyak. Di Milan itu KL deh. Pintu masuk menuju Kuala Lumpur ya. Tolnya itu ada kalau nggak salah 6 pintu tol masuk. Itu tuh kosong, Van. Jakarta 22 pintu masih macet. Padahal udah pakai ngetep gitu ya. Masih macet itu. Jadi memang di Australia itu lebih parah lagi. Jadi dia kan nggak ada highway, adanya freeway istilahnya. Freeway itu dari jalan, ada kota kecil gitu. Kita bisa dari lagi jalan tol nih bisa berhenti beli pie jalan lagi. Gue bilang kalau di Indonesia mah udah macetnya 10 kilo nih. Highway itu ke potong kota kecil gitu. Jangan lupa bahwa kota kecil di Australia itu kira-kira segede rest area. Iya betul. Segede rest area kilometer 57 kalau hari Jumat. Nah, kira-kira penduduknya segitulah. Jadi kok gue bilang waktu itu di Australia, kenapa dia nggak macet ya? Balik lagi penduduknya nggak kebanyakan dia bilang gitu. Coba di Indonesia, jalan tol tengah-tengahnya ada kota Comal ya. Macetnya bisa 10 kilo. Mau berhenti lah ini. Kalau di sini nggak macet. Memang beban Jakarta ini terlalu besar, Van. Menurut gua ya. Kasihan juga sama orang yang tinggal di situ gitu ya. Atau kita yang merasakan gitu ya. Udah bingung mau diapain lagi gitu. Dan nggak mungkin dikejar pakai infrastruktur, dikejar pakai, menurut gue udah nggak kekejar lagi. Itu sebabnya bebannya dikurangin kan dengan cara dipindahin. Kemarin ada yang bilang nih katanya, wah untuk mengatasi macet ibu kota bikin jalan tol baru tuh semua orang, woi. semua langsung, woi. Ya lu ngomong gitu karena lu pengusaha jalan tol. Iya. Salah satu misalnya kalau kita bandingin misalnya dengan kota Bangkok gitu ya. Bangkok itu kan ibu kota. Balik lagi Bangkok sama Jakarta. Jakarta tuh masih lebih crowded. Benar. Dan gue bilang selalu kalau kita bandingkan Jakarta dengan Bangkok, orang yang mendesain Jakarta itu hebat loh. Karena jalannya gede banget.
Itu yang namanya Sudirman Tamrin itu dibandingkan dengan Sukhumvit, Sukhumvit itu kecil. Karena kirinya bangunan semua gitu kan. Makanya macetnya dia parah. Di antara Bangkok dengan Jakarta, city planning-nya bagusan Jakarta. Jakarta tuh sudah dibuat besar, jadi sudah dibuat 8. Masalahnya Jakarta udah 12 jalur aja masih macet gitu loh. Gitu. Bangkok oke, bangun BTS kan, dia bangun di atas, dia bangun di bawah gitu loh. Tapi kan jalan Sukhumvitnya masih gitu-gitu aja. Itu dibandingin sama Tamrin jauh lebih gede. Tapi tetap macet karena orangnya lebih banyak lagi gitu. Iya, yang ngurangin, memang banyak yang bilang salah satu alasan kenapa kita pindahin ibu kota kan adalah untuk mengurangi beban Jakarta katanya. Iya masuk akal sih kalau kayak gitu ya, maksudnya dengan beban Jakarta yang kayak gini, beban lingkungan, beban ekologinya juga. Iya, beban ekologi gitu. Masuk akal. Tapi mindahin ibu kota itu kan bukan mindahin orang, kalau gue lihat. Maksudnya gini, lu kan nggak bisa membawa orang dari 25 juta penduduk Jakarta misalnya, 15 juta ya lu pindahin ke IKN, kan nggak gitu kan. Yang lu pindahin kan kantor-kantor pemerintahannya. Iya, betul. Lu pindahin kantor-kantor pemerintahannya, lu pindahin kementeriannya, meskipun tadi kita bilang mestinya kementerian pecah sekalian di mana-mana gitu. Tapi kan kalau sekarang konsepnya kalau gue lihat dari city plan-nya IKN, ada namanya blok kementerian 1, blok kementerian 2, artinya kantor-kantor kementerian bakal ada di IKN. Iya, gitu. terus kedutaan besar juga pindah pasti. Nah, ya berarti kalau apply visa harus ke IKN dong. Kacau nih. Terus kata orang Balikpapan, rasain. Kacau nih. Apply visa Schengen mesti terbang juga ke IKN. Kacau ya. Selama ini gue kalau mau ke Jerman, gue ke Jakarta loh. Iya. Orang Balikpapan bilang begitu ya. Selama ini gue apply visa begitu. Sekarang lu lah kemari. Ya, maksudnya kita kan mindahin kayak gitu. Berapa banyak yang bakal ikut pindah? Berapa banyak beban yang berkurang di Jakarta? Berkurang nggak sih kira-kira kalau menurut lo dengan kita pindah? Oke lah, anggap gini. Sekarang kita punya berapa kementerian sih gitu? Anggap aja kementerian dan lembaga-lembaga negara kita pindahin semua ya kan, brok gitu. ASN yang kita pindahin, pegawai negeri kementerian yang kita pindahin, berapa puluh ribu sih gitu? Berapa banyak sih? Berapa puluh ribu? Pindah nih, brung gitu, yang mau ya, banyak yang nggak mau soalnya, ya anggap aja mau lah semua gitu, terus pindah, brung gitu. Kan kayaknya nggak nyampe 500.000 yang pindah gitu. Iya, tapi kalau menurut gua, orang yang berurusan sama mereka itu jumlah 5 juta juga ada. Yang mau apply surat ini, apply surat ono, yang dinas-dinas, yang keperluan ini. Berarti kita mengharapkannya bahwa dalam beberapa tahun ke depan, orang yang berurusan dengan mereka itu akan pindah juga. Iya. Gitu. Karena daripada bolak-balik, kayak misalnya lu punya kantor pusat, lu punya kantor pusat bank lu di Jakarta itu, buka kantor pusat di Jakarta, tapi sering berurusan sama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, lu mendingan pindahin aja soalnya. Iya, betul. Gitu ya berarti kan? Iya betul. Yang pindah itu semua yang sering banyak berhubungan dengan pemerintah, termasuk misalnya EPC, perminyakan tuh, oil and gas ya kan. Terus perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan permit itu rata-rata pasti akan mengikut pemerintah pindah. Jadi lumayan bebannya itu lumayan terkurangi gitu. Ya. Jadi kalau bilang ya pasti banyak yang mikir kayak gue, maksudnya lu mindahin kan yang dipindahin cuma kantor pemerintahan sama mungkin 500.000 orang lah gitu, pindah atau ratusan ribu orang lah yang ikut pindah ke sana atau puluhan ribu bahkan yang akan pindah. Terus ngurangin beban Jakarta di belah mananya gitu. Jadi itu ya berarti si orang-orang yang berurusan dengan pemerintahan itu yang betul, orang-orang yang berurusan dengan pemerintahan, visi-visi berhubungan dengan pemerintahan gitu ya. Perizinan, mungkin bukan kantornya pindah semua sih, tapi dia akan pasti buka kantor di IKN biar cepet gitu loh. Terus dia pasti akan employ karyawan dari situ atau dia kirim yang orang Jakarta ini suruh pindah ke sana gitu. Kalau menurut gue sih salah satunya itu akan mengurangi itu bebannya Jakarta gitu. Bebannya Jakarta pasti akan harusnya akan berkurang lah gitu ya. Gue nggak tahu Bank Indonesia tuh pindah nggak? Harusnya pindah sih. Harusnya sih pindah. Kalau pindah ya berarti banyak juga yang dipindah kan. Karena yang penting kan urusan sama BI ya. Kalau Bank Indonesia pindah tuh mungkin akan beban Jakarta akan berkurang gitu. Gua sih. Kalau gua ngelihatnya beban Jakarta itu berkurang bukan cuma karena orangnya, karena tadi dalam pikiran gua kan orangnya pasti nggak akan banyak pindahnya. Tapi akan banyak gedung-gedung kosong. Karena gedung-gedung pemerintahan di kita tuh kan gede-gede ya.
kayak kantor wali kota Jakarta Selatan gitu. Kalau lu lihat kantor wali kota Jakarta Selatan gede banget gitu. Iya. Atau kantor kementerian gitu. Kantor kementerian apa tuh yang di itu tuh UMKM yang di Gatsu tuh. Kan gede banget ya. Lu kalau itu pindah kan itu kosong ya. Nah, menurut gua Jakarta akan banyak punya kantong-kantong wilayah yang kosong, yang tadinya kantor-kantor kementerian, kantor segala macam Betul. itu kosong. Itu kayaknya buat recovery-nya Jakarta bagus loh. Betul, Saya dan bikinin gini loh, taman Van. atau dibikin apa gitu. Gue pernah ya ke kantor kementerian beberapa, misalnya Kementerian Parekraf, gue pernah meeting di situ. Kementerian Perindustrian Perdagangan, gue juga pernah masuk. Kemenko Marinvest, gue pernah masuk. To be honest, kantor mereka ini, teman-teman tolong koreksi kalau saya salah. Gue merasa nggak layak kantornya. Nggak layak dalam Karena hal tempatnya apa sempit. nih? Gitu loh. Kemenko Marinvest kan tadinya nggak ada. Iya, Terus begitu dibuat Kemenko Marinvest, oke lah gedungnya taruh situ deh. Di Sudirman mana kayak gitu ya. Dan itu tempatnya sangat sempit. Jadi dibandingkan dengan kantor swasta yang sewa, kantor pemerintahan tuh sekarang over capacity. Nggak semua orang bisa dapat tempat yang layak gitu loh. Kadang-kadang ada yang melipir-melipir ke toilet, atau toiletnya nggak cukup, atau kantinnya nggak cukup, parkirnya nggak ada, misalnya gitu. Karena kantor Kementerian Pariwisata itu dulu waktu dibangun mungkin bagus, tapi dengan kebutuhan dia sekarang udah nggak cukup lagi gedungnya. Dan dia nggak bisa lebarin lagi kan, kayak gitu. Jadi kalau di IKN gue berharap mereka bikin kantor yang cukup supaya orang bisa bekerja dengan nyaman gitu loh. Mungkin teman-teman yang kerja di pemerintahan bisa koreksi ya. Kalau gue lihat tuh, oke, kalau kita ngelihat dia datang pakai mobil sih, mobil-mobilnya mobil pemerintahan bagus-bagus. Tapi kantornya itu rata-rata, mendekat ke level tidak layak loh. Iya, dan itu bakal kosong kan nanti. Bakal kosong atau ya dipakai apa kayak gitu ya. Tapi kembali ke fungsi awalnya dulu. Jumlah orang per kantornya itu dibalikin ke dulu, nggak kayak sekarang gitu loh. Sekarang tuh sangat-sangat kekurangan tempat pemerintah ini. Kalau gue ngebayangin ya itu tadi akan banyak area-area kosong, area-area yang ditinggalkan gitu yang kemudian bisa dimanfaatin untuk hal-hal lain. Contoh aja, kalau DPR pindah, itu gedung DPR kan kompleknya segede gitu kan. Itu kalau kosong, lu bayangin, kita bisa bikin kayak Central Park gitu. Iya betul. Dihutanin di situ. Betul ya, bikin di hutan ya. Jakarta beban ekologisnya mungkin berkurang ya karena beberapa paru-parunya akan nambah, dibikin jadi taman lu bayangin aja. Dari situ gitu. sampai Kementerian KLHK tuh itu kan. Betul. Itu Kementerian KLHK beneran bisa jadi lingkungan hidup dan hutan bener. Iya betul. betul. Akhirnya gedungnya sayang, udah ratain aja jadiin hutan. Terus di belakang situ ada kantor Kementerian Perhutanan, gue nggak pernah masuk sih, tapi dia punya hutan mini tuh. Dia punya hutan mini tuh. Iya. Itu bagus juga tuh. Udah aja dibuka untuk publik. Jadi sekaligus untuk marketingnya kementerian tersebut gitu kan. Gue punya hutan nih, apa sih hutan Indonesia, kementerian ini ngapain nih gitu. Jadi publik itu, publik itu toh banyak di Jakarta kan. Publik itu bisa lihat kementerian ini ngerjain apa sih gitu ya, tanpa harus disibukkan dengan urusan administrasi pekerjaannya, dikerjainnya ya di IKN aja gitu. Jadi sebetulnya gitu akan ya, banyak mengurangi sih beban tuh dengan teman-teman direct gitu ya. Betul, teman-teman yang ASN mungkin lebih bisa banyak sharing deh. Gue merasa kasihan gitu, kantornya tuh sempit banget, udah dipas-pasin lah gitu. Dan kebayang kalau orang luar negeri datang ke sini mau diskusi dengan kementerian di Indonesia gitu ya, dia pikir gedungnya ternyata cari ruang meetingnya aja susah gitu, karena sangat terbatas tempatnya. Nah di IKN ini kan udah disediain yang gede, jadi bisa layak lah gitu. Plus Jakartanya berkurang tadi kan bebannya. Iya, beban Jakarta yang berkurang itu, ya itu kadang-kadang gue nggak dapat logiknya aja gitu, gimana sih dengan lu buka ibu kota baru, terus karena kan yang lu pindahin kegiatannya bukan orangnya gitu. Dan kalau kegiatannya aja, terus orangnya berkegiatan di sana, orangnya kan tetap di sini. Orang Jakarta kan tetap jadi orang Jakarta gitu. Iya, paling nggak sebagian besar lah yang swasta itu yang nggak akan ikut pindah gitu maksud gua. Dan gimana itu bisa mengurangi. Tapi ya kalau dari yang lu bilang, berarti ada kemungkinan itu tadi, satu orang-orang yang selain yang core-nya adalah orangnya berhubungan sama mereka. Terus yang kedua ya ada space yang kemudian dan terbentuk. Pemerintah bisa membangun gedung-gedung baru yang lebih representatif dengan biaya yang jauh lebih murah. Itu yang harus dipikirin juga teman-teman. Misalnya gini, ada kementerian baru namanya Kemenko Marinvest, anggap aja ya. Dia nggak bakal punya budget bisa bikin gedung baru di Sudirman. Berapa dana APBN yang harus disedot untuk beli, misalnya apa, Kuningan City dibeli jadi Kemenko Marinvest gitu kan. Nggak mungkin, terlalu mahal. Gitu loh. Sementara kalau di IKN, of course harga tanahnya belum semahal Jakarta, commercial value-nya juga belum setinggi Jakarta, bangunnya segede-gedenya.
Sehingga maritim dan investasi yang begitu pentingnya buat Indonesia misalnya ya, bisa punya representasi yang lebih bagus. Saya ingat gue kalau di Jakarta dia nempel gedungnya sama kementerian apa gitu. Ya bener Van, gue pernah ngirim buku sih, mana gedungnya nggak ada, dia nempel gitu ya. Gue kementerian cuma ke Kemenkes sama Kemendikbud. Iya, itu kan kementerian yang udah lama. Kalau udah lama mah gedungnya masih lumayan. Tapi kalau kementerian-kementerian baru ini benar-benar nggak kebagian gitu. Nah itu yang membuat bisa jadi penghematan anggaran juga. Bangun aja segede-gedenya di IKN gitu kan, nggak masalah karena pasti lebih murah untuk pembayar pajak juga budgetnya lebih murah gitu. Terus pelumahan ASN tuh satu problem lagi. Ada ASN yang dapat jatah rumah kan. Nah di Jakarta per meter persegi udah berapa? Lu akhirnya dapatnya jauh banget di pinggir Jakarta. Iya, akhirnya jauh dan akhirnya balik lagi membebani traffic gitu. Jadi nih kita pindah. Boleh juga sih. Gue pernah tinggal di Kalimantan. Pernah tinggal di Kalimantan SD gue di Samarinda. Dan banyak orang Jakarta nih yang nggak kebayang Kalimantan tuh, bayangin tuh masih hutan, masih wah pokoknya orang tuh kemana-mana pakai perahu.